Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Muddathir ayat 31. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca awal ayatnya tentang jumlah malaikat, 19 malaikat. Di dalam tafsir Al-Alusi, tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, jadi ada sekelompok Yahudi mendatangi orang-orang beriman. Apa kata Yahudi itu? Hal ya'lamu nabiyukum an khazanati jahannam? Apakah nabi kalian tahu berapa malaikat yang menjaga neraka jahanam? Karena orang mukmin tidak tahu informasinya, maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendatangi Rasulullah, wa qala Rasul asyarah thumma qala tis'ah. Rasulullah mengatakan pertama 10. Kemudian ditambah lagi wa qala, itu waw itu bisa saja menjadi tambahan. Yang pertama 10 kemudian menjadi 9. Pertama 10 kemudian 9, artinya jumlahnya 19. Ketika diberitahukan kepada Yahudi, hai sama lagi dalam kitab kamu emai. Rupanya di dalam kitab Taurat dan Injil juga jumlahnya tis'ata asyar, nilai 19. Di sini muncul beberapa penafsir-penafsir yang mengatakan 19 itu bukan jumlah 19 saja, tidak. Tetapi mereka itu adalah ru'asa'uhum. Ru'asa itu pembesar, artinya yang pemimpinnya. Jadi malaikat pemimpin itu 19. Bisa saja satu malaikat sampai ribuan malaikat yang dia pimpin di neraka itu. Kemudian malaikat kedua sampai 19. Ini ayat ini diturunkan, kata Imam Sawi, nuzilat bi Makkah qablal hijrah. Ini sudah jelas, ini surah Makkiyah. Kalau kita lihat yang pertama itu Mekah, turun di Mekah. Kalau pendapat yang kedua, sebelum hijrah semuanya Makkiyah. Setelah hijrah itu Madaniyah. Walaupun nanti yang datang adalah Yahudi. Nanti sebagian penafsir mengatakan ada ada sekian persen lah, tidak banyak. Ini ayat ini Madani, turun di Madinah, tidak benar. Ayat ini turun di Mekah. Kenapa ada Yahudi? Yahudi kan di Madinah, Pak. Yahudi itu kata Imam Sawi bisa saja dia itu teman-temannya orang kafir yang berada di Mekah. Dia bisa saja main ke Mekah. Yang jelas ayat ini kata Imam Sawi nuzilat di Makkah qablal hijrah. Dia diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Ya, sekarang kita masih cerita tentang ayat 31 tentang jumlah malaikat, kenapa 19. Ada apa hikmahnya sebenarnya? Ya. Seperti begini. Salat maghrib, pekan le. Nanti ada hikmah di sini, Pak. Kenapa subuh 2? Kenapa tidak subuh 3 saja? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 3 sebab kenapa nilai 19 itu. 3 sebab. Sebabnya artinya begini, dimunculkan nilai 19 supaya menjadi pelajaran bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, wa ma ja'alna iddatahum, saya buat jumlahnya 19 kata Allah. Ini kalau ada yang bertanya nanti, pekan di hanya tikurung belah apa malaikat yang ada dalam neraka. 1, ini pelajaran untuk kelompok pertama. Illa fitnatan lilladzina kafaru. Fitnah di sini
Di dalam Al-Quran, penyebutan kalimat fitnah kata Ibnu Abbas itu maknanya dua. Yang pertama ujian, yang kedua kafir. Kan fitnah kun gegau. Ya, kita sudah menyalahgunakan kalimat fitnah dalam Al-Quran, kita adopsi ke dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud itu ghibah. Ya, kai fitnah lun, kai fitnah lun. Tak ada fitnah dalam bahasa Arab maknanya ngomongin orang lain, tak ada. Cuma dalam bahasa Indonesia saja. Yang tajak Arab dah pegang, hai ne fitnah lun, nyokai depu li orang Arab. Fitnah ini artinya apa? Kafir satu. Yang kedua ujian. Ya, jadi bukan artinya fitnah ngomongin orang lain, tidak. Maka fitnah itu dua. Makna fitnah di sini, ya. Sekarang kita lihat dulu, Pak. Sebelum kita jawab ini. Di dalam kitab Iqadhul Himam fi Syarah Al-Hikam adalah kitab syarah yang mensyarah kitab Al-Hikam punya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan kelompok itu ada dua. Manusia ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak mau ikut aturan. Tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau patuh. Dia menjalankan apa sesuka hati dia. Dia berbuat sesuka hati dia. Maka Allah kepada kelompok ini mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Jadi silahkan saja kalian mau makan apa terserah, makan haram, berbuat maksiat, mau berzina, mau terserah kata Allah. Kelompok ini ketika diberikan sesuatu oleh Allah itu bukan ujian tetapi azab. Ya, nampak, diazab oleh Allah. Ketika diturunkan bala, bala itu azab bagi mereka. Satu. Kelompok yang kedua, kelompok yang ikut aturan. Dia mau salat, mau puasa, mau patuh, mau taat, mau terima konsekuen apa saja. Orang kelompok ini maka akan diuji oleh Allah. Ujian bahasa Arabnya fitnah. Ketika kalimat fitnah itu ditujukan kepada orang mukmin, ini adalah ujian bagi mereka. Katanya orang sembahyang, orang puasa, tiba-tiba diberikan musibah oleh Allah. Musibah itu adalah ujian bagi kita. Tetapi ketika Allah memberikan musibah kepada kelompok yang pertama, walaupun menggunakan kalimat fitnah, ini bukan ujian namanya. Penafsir semua sepakat makna fitnah di sini, ujian mereka itu maksudnya apa? Untuk mengazab mereka. Ya, nampak, untuk mengazab. Jadi ini yang pertama, ada apa dengan nilai 19? Nilai 19 untuk mengazab orang-orang kafir yang tidak yakin kepada Muhammad, tidak yakin kepada Al-Quran. Maka jadi maknanya apa? Kalau tidak yakin kepada nilai 19, dalam Al-Quran disebutkan 19 berarti tidak yakin kepada Al-Quran. Tidak yakin kepada nilai 19 berarti tidak yakin kepada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kitanya binanci, Mak. Ketika kita disuruh berbuat ini, berbuat, kita tidak yakin, Mak. Maknanya kita tidak yakin juga kepada Al-Quran. Kita tidak yakin kepada Rasulullah. Kita tidak yakin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nilai 19 itu apa namanya? Karena mereka mengolok-olok, ya. Ada di dalam tafsir apa namanya? Syaukaninya. Ada di dalam tafsir Ar-Razi. Jadi kata apa Imam Ar-Razi? Limadza yu'adzibuhumullah. Kenapa Allah mengazab mereka? Liwajhaini, karena ada dua sebab. Yang pertama, mereka mengatakan limadza tis'ata asyar wa laisa 20. Kenapa 19? Kenapa tidak 30? Kan mengolok-olok nanti, Pak. Lagi orang mengolok-olok temayang, pekan temayang tubuh dua, pekan hanale. Nya nampak ya. Nya menyona orang lagi ya, nya bek-bek layani, Pak. Nya sama lagi orang kafe benar, Pak. Dia mengolok-olok. Jadi makanya apa? Kalimat olok-olok itu untuk mengazab mereka sendiri, untuk menambah khazanah azab untuk mereka sendiri. Maka kalau kita mengolok-olok, hai kepu temayang maghrib lebih rakaat, Pak. Ini kalimat yang kita keluarkan khazanah azab untuk kita sendiri, Pak. Ya, Pak. Maka jika udepnya apa nak jalankan saja, Pak. Ketika disuruh bayar zakat dah bayar, Pak. Kita kelompok yang ingin diatur, bukan kelompok yang pertama tidak diatur. Ketika Allah mengatakan bayar zakat, baik lagi karun kepu bayar zakat, pernah tagap di sini, nyaman dua talonnya. Yang kerja saya, yang capek saya, harta pun harta saya, ya, Pak. Jangan sampai seperti dia. Maka kalau seperti itu sudah ada syarat bagi Allah, perkataan dia itu untuk mengazab dia. Sudah ada syarat orang yang mengolok-olok puak semayang layan, kepuak bagi takut. Perkataan dia itu sudah ada apa namanya syarat bagi Allah untuk bisa mengazab dia. Ya, nih, Pak. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua,
Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, tafsir Ar-Razi, kenapa mereka diazab? Li'annahum yaquluna wa yastahzi'una hadza adadun qalil. Karena mereka mengolok-olok mengatakan apa? Itu sedikit sekali itu malaikat. Masa malaikat dalam neraka zikrun belah bro? Itu sedikit sekali. Ya. Makanya kita baik lagi orang kafir, Pak. Ketika kita membaca Al-Quran, sami'na wa ata'na wa tasaddaqna. Kami mendengar, kami patuh. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dia dah termanyong, Pak. Nyo kami nau. Bahkan urangnya gayunya nyampe datanyong, bacu bibit datanyong, Pak. Karena Allah sebelumnya sudah apa namanya? Sudah memikirkan apa hikmah di balik itu semua. Ketika memberikan sakit kepada kita, Allah sudah memberikan nyona hikmah untuk si fulan supaya pemikiran dia makin matang ke depan. Allah keputusah katanya apakah keputusah? Tidak ada maksud lain, Pak. Supaya kita makin dekat dengan Allah, supaya makin matang pemikiran kita, Pak. Ya. Maka diberikan terus ini, diberikan diujian, gujolo, Pak. Ya. Ini yang pertama. Artinya untuk orang kafir yang mereka tidak yakin dan tidak percaya, ini nilai 19 ini untuk menambah khazanah mereka untuk diazab, karena mereka tidak yakin tadi, Pak. Punyan ya, Pak. Ada baik lagi kelompok pertama. Sekarang untuk kelompok kedua, liyastaiqinal ladzina utul kitab, supaya ahlul kitab itu dia yakin, ya, Pak. So ahlul kitab itu, ya. Ahlul kitab itulah Bani Israel, Pak. Hana terpegah Yahudi dan Nasrani, Pak. Sebagian penafsir mengatakan Yahudi dan Nasrani, tapi saya tidak setuju Yahudi dan Nasrani, Pak. Kenapa? Karena mereka sudah mengotak-atik ini, Pak. Jadi makanya ahlul kitab yang keturunan Bani Israel. Karena kalimat Yahudi dan Nasrani itu, Yahudi dan Nasrani identik dengan kalimat negatif. Yahudi itu adalah kelompok ahlul kitab yang berbuat masalah. Makanya ketika di dalam surah Al-Quran, surah Al-Bainah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Min itu litab'id. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang kafir itu siapa kafir? Min ahlil kitab. Min itu min litab'id. Artinya sebahagian ahlul kitab itu orang kafir. Ya, kita enggak cerita lagi tentang orang kafir. Orang kafir sudah yang pertama. Allah akan mengazab mereka dengan perkataan mereka, termasuk Yahudi sendiri, Yahudi sendiri. Sekarang kita ngomong ahlul kitab yang mereka itu yakin kepada Taurat dan yakin kepada Injil. Ya, untuk apa? Sekarang untuk kelompok kedua, liyastaiqinal ladzina utul kitab, supaya ahlul kitab yang berpegang kepada Taurat dan Injil mereka lebih yakin lagi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat ada nilai 19 itu, karena di dalam Injil ada nilai 19. Ya, ini minta dalam Injil, dalam Taurat, ya, Pak. Kalau apa seperti contoh begini. Allah inna fi khalqis samawati wal ard. Ini ada dalam Taurat dan ada dalam Injil, Pak. Ya, ada dalam Taurat dan ada dalam Injil. Kenapa tidak dirubah oleh ahlul kitab? Dalam makna apa namanya, tanda kutip, Pak, dirubah oleh Yahudi dan Nasrani. Karena ini mereka tidak membantah penciptaan langit dan bumi, kebesaran Allah. Tak dibantah itu, Pak. Langit itu diciptakan fi sittati ayyam, 6 hari, 6 periode, 6.000 tahun, ada di dalam Taurat dan ada dalam Injil. Itu tidak dirubah oleh mereka. Yang dirubah itu hal-hal yang berkait tentang hukum taklifi. Apa yang dirubah oleh mereka? Tentang hukum potong tangan, tentang hukum rajam, tentang sesuatu hal makan haram, makan apa namanya, makan onta. Itu di dalam Taurat diungkapkan makan onta itu haram. Kenapa haram? Karena Nabi Yakub mengatakan alasan mereka, Pak. Nabi Yakub mengatakan onta ini haram. Mereka memutuskan kalimatnya. Yang sebenarnya onta itu haram untuk Nabi Yakub saja. Kenapa? Nabi Yakub mengharamkan onta karena alergi bagi tubuhnya. Nyo haram begitu, nyo haram. Maknanya apa? Kegop hana haram, ya, Pak. Tetapi Bani Israel mengatakan ditambah di dalam Taurat haram makan onta. Ada beberapa hal yang dia tambah lagi, Pak. Apa yang haram? Diharamkan babi. Dalam ini kan sudah jelas haram makan babi. Tetapi mereka tambah lagi di dalam Taurat haram makan babi. Dalam Injil haram makan babi. Dibuat tanda kurung, Pak. Babi liar. Maknanya apa? Kalau babi peliharaan hana puput baju, ya, Pak.
Maka yang mereka makan sekarang adalah babi peliharaan, Pak. Mereka pelihara di rumahnya, pelihara, Pak. Yang dia beli pun babi peliharaan. Menyana petih ceritanya ni, urung-urung mekabui ceritanya. Nyobu ipunya. Kalau babi liar mereka enggak mau makan. Kenapa tidak mau makan? Karena di dalam Taurat, dalam Injil katanya haram makan babi liar. Padahal di dalam aslinya Allah mengatakan haram makan babi. Apakah liar ataupun diternak sama saja, ya Pak. Yang jelas haram, ainnya sudah haram. Ini untuk kelompok yang kedua. Sekarang untuk kelompok yang ketiga, ya Pak. Jadi ada 3 kelompok tadi, Pak. Perumpamaan dalam Al-Quran untuk 3 kelompok. Untuk kelompok yang ketiga, wa yazdadal ladzina amanu imanan. Walaupun nanti tafsir Jalalain mengatakan ini adalah ahlul kitab, tapi saya tidak setuju, Pak. Kenapa? Karena ada beberapa penafsir yang lain mengatakan ini bukan ahlul kitab. Yang ketiga ini adalah orang beriman. Imam Jalalain setelah mengatakan ahlul kitab, beliau enggak komentar apa-apa, Pak. Maka supaya kita tidak pusing, yang ketiga ini kita ambil punya tafsir yang lain, Pak. Penafsir lain mengatakan wa yazdadal ladzina amanu imanan. Itulah orang beriman umat Nabi Muhammad. Supaya umat Nabi Muhammad makin bertambah yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam, yaitu Al-Quranul Karim. Katanya beryakin, Pak. Jadi maknanya kita tidak protes-protes lagi. Ketika kita membaca Al-Quran, kok begini? Apakah di padang mahsyar begini? Nyampe protes lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha tahu, alimul ghaibi wa syahadah. Jadi hal-hal yang gaib tidak terdeteksi. Gaib bagaimana? Gaib an idrak wa gaib an hawas. Jadi dipantau oleh akal. Hai temu akai hal gaib. Akal tidak percaya, akal tidak masuk akal kalau ada sesuatu ni, kalau secara akal ini, Pak. Ya, Pak. Nyona na malaikat na nyona nyana dapat, Pak. Ini namanya gaib, Pak. Dan anggota tubuh juga tidak percaya. Kenapa? Karena tidak bisa disentuh hal-hal gaib ini, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan alimul ghaibi wa syahadah. Saya mengetahui yang gaib, yang tidak terdeteksi oleh anggota tubuh kalian, tidak terdeteksi oleh akal kalian, dan yang bisa kalian deteksi, kata Allah, alimul ghaibi wa syahadah. Semua saya tahu, kata Allah. Makanya nanti di di alam barzah nanti kita menghadapi sebuah alam yang tidak pernah kita lihat, alimul ghaibi wa syahadah, tapi alamnya nyata, Pak. Maksud nyata apa? Bisa kita pegang. Amal ibadah kita bisa kita pegang di alam barzah nanti, Pak. Menyahana petih coba julai. Dia coba untuk meninggal dunia, ya. Setelah meninggal dunia seorang baru tahu rupanya betul rupanya. Alam barzah itu adalah alimul ghaibi wa syahadah. Alam gaib tidak terdeteksi. Cuma ketika kita masuk ke alam barzah, syahadah. Syahadah itu apa? Bisa kita lihat, bisa kita pegang dan masuk akal, Pak. Ino medah ni demuakai. Seperti seorang ketika berada dalam kandungan. Maka dalam kandungan tidak terpikir nyode udik dalam dunia na pesawat na nyohana mungkin bahane temuakai. Akal apa? Karena dia berada di alam lain. Dia berada di dalam kandungan. Ketika dia lahir ke dunia, akalnya sudah mulai main, Pak. Sangnya pesawat Pak. Sangna teknologi, sangna je, Pak. Kenapa tidak terdeteksi sama dia? Karena dia berada di alam lain. Kenapa tidak terdeteksi sama kita alam gaib itu? Karena kita berada di alam dunia ini, Pak. Kalau mau terdeteksi, maka pergilah ke alam itu, Pak. Ya, maka pergilah. Fatamannaul mauta. Kalau kata Imam Ghazali begini, kata beliau. Seorang itu kalau tahu nikmat alam barzakh, dia tahu nikmat alam barzakh lebih dahsyat dari nikmat dunia. La tamannaunal mauta. Maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati, Pak. Ya Allah, berbagai mati lu, ya Allah. Bahkan nyoba berteman nikmat yang lebih dahsyat loh, ya Allah. Jangan. Kalau di sini tak boleh begini, tak boleh begini, ini harus begini. Tapi ketika di alam barzakh, hanya tak boleh, Pak. Enggak ada lagi aturan. Kalau yang aturan itu cuma di dunia saja. Untuk apa aturan di dunia? Supaya Allah tahu mana betul-betul beriman, mana orang kafir, yang mana orang munafik, ya, Pak. Gujoy le. Lagi katanya terpegang ujian ke anak min, Pak. Atau kita buat ujian kelayakan. Atau kita ingin memilih pemimpin, tahu joy le. Tah yang layak ante, ya, Pak. Setelah diuji, oh berarti nyohana layaknya, yang layaknya, ya binan, Pak. Demikian pula dunia ini. Kalau ada umur kita 40 tahun, kita diuji selama 40 tahun. Itu potong masa balik lagi, Pak. Mungkin balik 13 tahun, berarti nak sampai 40 tahun. Ya.
hanya 20 sekian tahun saja. Kalau umur 50 tahun dipotong masa baligh lagi, Pak. Berarti dia diuji oleh Allah sekian puluh tahun. Umur 70 begitu juga. Jadi ini waktu-waktu untuk kita beribadah, atau kebalikannya. Seorang ada kalanya berbuat maksiat juga dalam masa-masa ini, Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minun. Yang tidak ragu dua kelompok, ya, yang hana ragu, Pak. Makanya kalau kita ragu-ragu, kita masuk kelompok pertama, kelompok orang kafir. Kalau kita ragu, nyopena bangkit setelah mati, kita masuk kelompok pertama. Kalau kita ragu terhadap Al-Quran, nyopo geyu jaga sembahyang geyunya geyu je, berarti kita masuk kelompok yang pertama. Kalau kita ragu terhadap jumlah salat, pokon sembahyang tubuh 2 rakaat, ragu mereka, Pak. Hana betih, pokon 2 rakaat, kita masuk kelompok pertama. Maka Allah mengatakan yang tidak ragu dua kelompok, kelompok kedua dan kelompok ketiga. Mana kelompok kedua? Alladzina utul kitab, orang Yahudi, orang ahli kitab dari Bani Israel, mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu sama sekali. Apapun yang ada di dalam Al-Quran, apapun yang ada di dalam Taurat, itu sinkron dengan yang ada di dalam Al-Quran. Apapun yang ada di dalam Injil, sinkron dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran diturunkan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, maka Injil dan Taurat tidak berlaku lagi. Sebelumnya Injil dan Taurat berlaku. Ketika Rasulullah berada di Madinah, waktu itu ada yang menikah dengan ahlul kitab. Boleh. Apapun yang mereka makan halal bagimu, kata Rasulullah. Apapun yang kalian makan halal juga bagi mereka. Boleh menikah dengan ahlul kitab. Ya. Tetapi ketika Al-Quran sudah sempurna turun, itu tidak berlaku lagi, Pak. Tidak berlaku, kecuali mereka itu mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nasrani, dia patuh dan taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengatakan kami ahlul kitab, kami ahlul Taurat, kami ahlul Injil, tetap tidak diterima. Oh, ini kalian bisa menikah dengan ahlul, itu dulu ketika Rasulullah berada di Madinah. Ini tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak berlaku lagi hukum Taurat dan Injil, tidak berlaku lagi. Setelah turunnya, lengkapnya turun Al-Quranul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka yang tidak ragu itu kelompok kedua dan kelompok yang ketiga. Alladzina utul kitab wal mu'minun. Ya, Pak. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Karena dua kelompok ini ya'lamuna anna Muhammadun haqqun. Mereka yakin Nabi Muhammad itu benar. Nabi Muhammad tidak bohong. Siapa yang yakin itu? Ahlul kitab. Siapa yang yakin lagi? Orang-orang yang beriman. Maka ketika terjadi proses Isra Mi'raj, ini kan sebentar lagi Isra Mi'raj. Proses Isra Mi'raj, makanya setelah Nabi Muhammad kembali dari Isra Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya, Pak, dan murtad nih, Pak. Aneh petih. Karena tidak yakin kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada sebagian kelompok mereka makin bertambah yakin. Apapun kata Muhammad, ini kata Abu Bakar As-Siddiq, apapun kata Muhammad, saya yakin kepada beliau, apapun kata dia. Maka ini yang kita ceritakan tadi, Pak. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ya'lamuna anna Muhammadan haqqun. Mereka yakin Nabi Muhammad itu benar. Risalah yang dibawa benar. Hadis yang ini benar. Tapi kita harus selektif juga, ya. Baik salah-salah nah hadis cok ju perah ju bagom nya bina mita ada hadis lain lepak pam deme nya bina tak pengalam. Pada hadis-hadis nak jelas, Pak. Kita harus lihat dulu hadisnya. Level hadisnya harus lihat dulu. Apakah hadis mutawatir atau hadis masyhur atau hadis ahad? Apakah hadis marfu? Apakah hadis munqati? Hadis mudallas dan lain sebagainya. Nyo baik perah-perah je nyo hadisnya diriwayatkan olehnya karena hadis boleh pandai hadis hukum, ya, Pak. Kita tanya hadis itu marfu atau tidak? Tidak tahu dia. Apakah hadis ini sahih? Tidak tahu juga. Kalau dikatakan hadisnya sahih, katanya pokok sahih engkau. Baik tanya dia pokok sahih, Pak. Setelah sahih, kalau dilihat dari isi hadis hasan, ya, Pak. Setelah dilihat lagi hadisnya dhaif. Maknanya dhaif itu diperhitungkan juga untuk beramal saja. Dhaif itu diperhitungkan juga untuk beramal targhib alal amal, bukan untuk hujah. Itu tidak bisa.
Kalau kita berhujah mengatakan pada orang lain, ini harus begini, ini begini, karena hadisnya begini. Oh, tidak bisa hadis dhaif. Sebagai hujah itu harus hadis yang pertama, hadis sahih dan hadis hasan. Nanti makanya kita jumpai hadis hasan sahih, hadis sahih hasan, ya Pak. Ini maknanya Pak, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Ya, ini kalau ada double yang mengatakan seperti itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad wal kafirun. Ya, ini saya butuh terjemahan ini. Kita ingin melihat penerjemah apa beliau terjemahkan kalimat marad di sini, penyakit di sini apa itu? Ya, nih Pak. Ini Allah sekarang cerita tentang kelompok pertama. Tadi kan ada 3 kelompok. Kelompok kafir, kelompok ahlul kitab, kelompok beriman. Kelompok kafir ini dilaknat oleh Allah. Mereka diberikan azab oleh Allah. Kelompok yang tidak ragu, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Sekarang Allah cerita kelompok yang pertama. Kenapa mereka kafir? Bagaimana Allah berinteraksi dengan mereka? Coba dibaca. Agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, Iya. dan ada orang-orang kafir. Ya, sudah. Allah menyebutkan orang kafir itu ada penyakit di tubuh, Pak. Penyakit itu apa? Penyakit yang dimaksud di sini, kita mengambil tafsir As-Sa'di, syubhat wan nifaq. Nah, penyakit syubhat ini, Pak, dan nifaq, ya namanya. Jadi syubhat dan nifaq begini. Nah, tiput-tiput untuk memunculkan munafik. Angkanya orang pun, Pak. Nah, tiput-tiput untuk menantang. Ada sifat-sifat untuk istihza, mengolok-ngolok. Makanya kalau kita menghadapi kelompok ini, diam saja. Kepun semayang, nah pahala. Kepu nak semayang dah pahala, nak temang surga, kepu baca Quran, nak demi pahala, nak kaya baca Quran, nak kaya nak mudah tahajud. Nyan baik layani kelompok yang banyak, kelompok pun yang banyak, kelompok yang hatinya penyakit dan ingin cari masalah dan mengelok-ngelok orang lain, Pak. Nyan biarkan saja. Kepu dengku nak baca Quran, lawe apa nak kaya baca Quran, Pak. Ini seperti kata Abu Jahal, Pak. Nyan anggap saja Abu Jahal itu, Pak. Karena Abu Jahal pernah ngomong seperti itu kepada orang beriman. Abu Jahal ngomongnya kepada orang beriman, wahai Abu Bakar, untuk apa kasih makan anak yatim? Kepu juga makan anak yatim. Dan yang kemudian mereka udah salat miskin lagi, kepu miskin. Apakah Tuhan tidak sanggup kasih makan mereka? Kenapa mesti kamu kasih makan? Kenapa tidak Tuhan saja kasih makan mereka? Nyaula-olah Abu Jahal, Pak. Maka di dalam surah Yasin, ini perkataan Abu Jahal diabadikan oleh Allah. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Kamu sudah sesat Abu Bakar. Ini kata Abu Jahal, Pak. Kenapa kamu kok kasih makan mereka? Tuhan mereka apa tidak sanggup kasih makan? Baik yo bugawanya. Kalian lon, kata Abu Jahal. Lon hana lon semayang, hana gati lon kaya lon, katanya, Pak. Maka ketika itu Abu Jahal mengatakan Abu Bakar mengatakan apa? Wahai Abu Jahal, Abu Bakar itu orang cerdik luar biasa, Pak. Cerdasnya juga luar biasa. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kami ini sedang diuji oleh Allah. Sedang diuji apakah kami mukmin yang benar atau tidak. Yang kamu kerum muka Abu Jahal. Dan Allah juga sedang mengujimu, kata Abu Bakar, Pak, dengan menunjuknya. Allah sedang mengujimu, maksud menguji di sini begini. Apakah kamu tahu pemberi nikmat selama ini yang memberikan nikmat kepadamu? Kamu minta nikmat, diberikan nikmat. Apakah kamu tahu siapa memberi nikmat itu? Abu Jahal hendak doa jauh lihat juga weh, Pak Abu Jahal, Pak. Ya. Maka kita jangan jadi seperti kelompok pertama. Kelompok pertama itu penyakit dalam hati, Pak. Ya. Maka ji orang yang na penyakit dalam hati termasuk penyakit nifak, munafik, ya, Pak. Gepegah bino, gepebut bide. Ini ada indikasi jalan kepada kelompok pertama ini, Pak. Dia tidak menerima hakikat salat, tidak dia terima. Semua tidak dia terima. Kalau sudah ada sifat yang pertama. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna marad di sini, Pak. Yaitu an-nifaq, ya, di dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata mereka? Wal kafirun. Ya, ini wal kafirun ini dan orang-orang kafir. Jadi artinya Allah ingin menunjukkan ini sama apa? Orang ada penyakit itu dan orang-orang kafir. Atau orang kafir itu ada penyakit dalam hati dia. Ya, sama ya, Pak. Apa kata mereka? Madza aradallahu bihadza mathala. Nyopu contoh le nyo ti kurung belahnya nyampu le nyan, Pak. Nyan menyona urung-urung lagi nyan. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Seminggu yang lalu
bukan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sebelum kita bahas ayat ini, ada jamaah, saya tidak tahu nama siapa, entah apa, dia WA saya. Apa kata beliau? Ini apa 19 dalam Al-Quran ini? Rupanya pas berkaitan dengan ini, Pak. Ini sebelum kita bahas ini, Pak. Kok di neraka cuma 19 malaikat? Hansip, kurang, ya Pak. Kurang malaikat. Dia WA saya, Pak. Kalimatnya panjang sekali. Apa ya, Pak? Akhirnya saya jawab, ya Pak. Saya jawab sesuai dengan ini, saya jawab, Pak. Jadi yang dimaksud 19 itu begini-begini. Lun pengah mendung, Pak. Akhirnya Hana jawab, terima kasih, ya Pak. Alih tho yang WA, alih tho Hanam tho, ya Pak. Yang jelas beliau itu tidak menerima. Kok 19? Kok enggak 20? Kok enggak 21? Kok enggak banyak? Kok sedikit sekali? Ya, Pak. Maka jangan sampai nanti seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Ar-Razi, Pak. Allah mengazab mereka karena mereka mengolok-olok Al-Qur'annya, kan ngolok-olok Al-Qur'an aja, Pak. Menit hal kau. Pekan 30, pekan 20, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mereka mengatakan, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Ini perumpamaan apa ini? Contoh apanya? Satu, kita lihat dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan begini, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak segan-segan menciptakan seekor ba'udah. Jadi ba'udah ini penajian nyamuk, nyamuk. Ya, seekor nyamuk. Ada dua penafsir yang berbeda. Ada yang mengatakan dan apa yang ada di bawah nyamuk. Ada sebagian mengatakan dan apa yang ada di atas nyamuk. Artinya apa? Nyamuk saja Allah bisa memberikan perumpamaan, memberikan contoh dan lain sebagainya. Ijau oleh orang kafir. Pu contoh nyamuk oleh Al-Quran. Menyamuk-nyamuk itu maulah Al-Quran, ya. Tetapi ada kelompok tertentu yang melakukan penelitian, Pak. Di barat dilakukan penelitian. Ada apa sebenarnya di atas nyamuk itu? Ya, Pak. Karena sebagian menafsirkan di atas nyamuk. Ada yang mengatakan melekat, ada yang mengatakan tidak melekat dengan nyamuk, ada yang mengatakan tidak melekat dengan nyamuk. Akhirnya orang barat itu mengambil mikroskop yang sangat sensitif sekali, Pak. Dia besarkan apa di atas nyamuk sebenarnya. Rupanya di atas nyamuk ada ribuan binatang, Pak, parasit yang memakan tubuh nyamuk. Ya, Pak. Maka ji menyau katanya nyamuk apa? Tak dapat Pak. Kita sudah membunuh ribuan juga, Pak. Nyo arti dalam kajian tasawuf, Pak. Urung tasawuf ka agak yo-yo bacu ya, Pak. Nyo tapoh nyamuk, tapoh pun makhluk yang ada di atas nyamuk banyak sekali. Rupanya di atas nyamuk itu Allah mengatakan kan begini, saya tidak malu untuk menciptakan nyamuk dan apa yang ada di atas nyamuk. Rupanya di atas nyamuk itu adalah makhluk yang lebih hina lagi dari nyamuk, Pak. Dia sudah kecil-kecil, parasit lagi, Pak. Hina itu apa? Dia tidak bisa, dia mencari makan dari tubuh orang lain. Ya, Pak, ya. Jadi makanya setelah mereka selidiki, jawaban mereka begitu. Rupanya di atas nyamuk ada ribuan makhluk-makhluk yang tidak terdeteksi oleh manusia. Dia makan dari tubuh nyamuk. Lagi lemau, Pak. Lemau atau ijak ublang, nyan nagute yang toto yang pajuh pupu yang naik, Pak. Ijak lom binatang lain, ya pajuh lom gutenya, Pak. Ya pajuh gutenya. Kalau di dalam bahasa biologi apa itu? Mutualisme apa? Simbiosis, ya. Simbiosis mutualisme. Jadi saling memanfaat. Nyona manfaat. Nyamuk binacit. Dia bermanfaat bahkan mungkin bahi pajuh penyakit-penyakit atau pada tubuhnya. Binacit binatang itu dia ingin makan dari nyan, Pak. Maka ketika nyamuk ikap dengan 3 ikap, nyan apa baik popoh balik yang gitu, Pak. Balik yang gitu. Tahu kenapa? Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, Pak. Kenapa Allah mengumpamakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Perumpamaan nyamuk kata Imam Al-Qurtubi, orang mukmin seperti nyamuk. Ya, nih, Pak. Kenapa seperti nyamuk? Asyad wa inja'at. Dia akan tetap hidup walaupun dia lapar. Nah, orang puasa meninggal. Hana, Pak. Katanya peka meninggal dengkunya gara-gara ke puasa kayaknya. Hana, Pak. Hana dalam sejarah orang puasa meninggal. Atau nah tu orang iperiksa di doktor nyo gara-gara puasa meninggal. Hana. Orang mukmin kata Imam Al-Qurtubi, dia tetap hidup walaupun lapar dia. Nah orang dek sampai sekian hari deknya mukmin, mak dalam kudip mukmin, Pak. Dia tidak meninggal, Pak. Dia tidak meninggal. Maka orang mukmin itu bisa hidup walaupun dia lapar kata Imam Al-Qurtubi. Satu. Yang kedua, orang kafir itu perumpamaan nyamuk. Kenapa perumpamaan nyamuk? Wa in saminat matat. Nyamuk itu kalau sudah bengkak perutnya, nyangkai pajuh dan obat kaikap, irah, nyampe dapoh mati kena haji. Ya, Pak. Nyamuk itu mati sendiri, enggak percaya coba lihat.
Makanya kalau kita mau berpergian jauh, nyo mejak kedih luar nanggraun. Tak cok dia nyamuk, tak pasal lang kamar pak. Siap pasal lang kamar. Tak kunci pintu. Nyo lonjak si bulan. Atau jak umrah pak. Nyo jak umrah 10 euro, 20 euro. Wate tak balik, hana mati nyamuk. Nyamuk hana mati pak. Nyamuk mentang udip je, mentang udip nyamuk pak. Mat wate tak kalian, hai mentang na nyamuk hana mati kok. Padahal naik baju tepu pak. Nyan. Begitulah orang beriman. Kemudian orang kafir juga seperti nyamuk, tapi nyamuk apa? Nyamuk yang kenyang. Nyamuk yang kenyang, coba perhatikan. Nyamuk kalau sudah kenyang, tunggu saja, dia mati sendiri. Hana perle tape. Tak jepit-jepit, hana perle jepit pak. Berjerah kan apa juhlun meklam dah bangama. Hana perle tak jepit, mati kedra je pak. Nyan, kita biarkan saja, lihat saja. Dia mati sendiri. Kenapa? Karena dia sudah kenyang. Demikian pula orang kafir. Orang kafir ketika dia nikmat dengan hartanya, biarkan saja kata Allah. Akhadnahu baghtatan fa idzahum mublisun. Akan saya ambil dia tiba-tiba. Dengan kesenangannya dengan kekayaan itu adalah sebab akan saya ambil dia kata Allah. Acikalannya Walid Al-Mughirah. Bagaimana dia bangga dengan hartanya dan mengatakan ana aktsaru minkum amwalan wa aulada. Saya yang paling banyak harta dari kalian. Yang paling banyak adalah saya anak. Dia mati fakir, mati penyakit, habis menunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat naurung hana ibadah, hana tumayang, hana nyaji kaya, biarin saja Pak. Liyazdadu ithman, untuk menambah dosa saja itu. Dan untuk saya azab, syarat untuk diazab sudah ada dia itu. Kenapa? Harta banyak, dia kufur lagi, kemudian setelah itu dia tidak beribadah lagi kepadaku. Syaratnya sudah ada kata Allah. Seperti seekor nyamuk yang apa namanya, dia sudah menggigit kita, kamirah punggungnya, yang biarin saja, syarat untuk mati sudah ada sama dia. Saya rasa cukup sekian. Oh, malainya baca tu apa? Kita baca saja tu enggak? Jangan supaya ni ke hutang lom. Oh, tapi nak bisa juga ini. Enggak apa-apalah kita berhenti di sini saja, Pak. Ini panjang masih, Pak. Berarti ayat 31 belum habis lagi. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut insyaallah ya, ayat 31 yang terakhir dan masuk ayat ke-32. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.